Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Cherly Kristina Putri dengan NIM 24101020044 dari Prodi Manajemen kelas Ekonomi Mikro NJ 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR. KUR pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka mendukung pengembangan sektor UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan memperoleh kredit dari lembaga perbankan komersial. Yang pertama ada pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014. Pada awalnya, KUR diluncurkan sebagai anggaran terbatas dan hanya untuk sektor tertentu seperti pertanian. Di era Presiden Joko Widodo, di bawah pemerintahan Jokowi, KUR menjadi lebih besar dan lebih inklusif. Pemerintah melanjutkan perluasan program KUR dan mengurangi bunga untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UMKM di berbagai sektor. Kemudian ada tujuan kebijakan. Kebijakan KUR bertujuan untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan murah bagi UMKM, yang sebagian besar merupakan sektor ekonomi mikro, agar mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan daya saing di pasar. Yang pertama, tujuannya yaitu meningkatkan akses terhadap pembiayaan untuk UMKM. Kemudian yang kedua, mendukung pertumbuhan ekonomi mikro dan stabilisasi ekonomi nasional. Yang ketiga, pemberdayaan sektor UMKM dan meningkatkan daya saing UMKM. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan informal. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Syarat utama program KUR yaitu yang pertama, bunga rendah. Bunga KUR umumnya lebih rendah dibandingkan kredit komersial. Misalnya, bunga KUR untuk UMKM biasanya berkisar antara 6% hingga 7% per tahun. Yang kedua, tanpa adanya jaminan. UMKM dapat mengakses kredit tanpa perlu menyediakan jaminan, yang membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan modal. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu pengembalian kredit juga fleksibel, tergantung pada jenis usaha dan jenis kredit yang diajukan. Yang keempat, plafon kredit. Plafon KUR bervariasi, dengan KUR mikro memiliki plafon kredit hingga 50 juta rupiah, sementara KUR kecil bisa mencapai 500 juta. Adapun dampak dari kebijakan KUR dalam perspektif mikroekonomi. Yang pertama, peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM. Kebijakan KUR memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pembiayaan yang sebelumnya sulit didapatkan melalui lembaga perbankan komersial. Program ini membantu untuk UMKM mendapatkan modal yang diperlukan guna meningkatkan usaha mereka. Kemudian yang kedua, peningkatan daya saing UMKM dengan memperoleh akses ke peningkatan daya saing UMKM. Dengan memperoleh akses ke pembiayaan, UMKM dapat memperluas kapasitas produksi, memperbarui teknologi, dan meningkatkan kualitas produk. Hal ini meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar lokal maupun internasional. Kemudian pemberdayaan ekonomi mikro. KUR membantu meningkatkan produktivitas sektor mikro dan kecil yang merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, terutama di daerah-daerah pedesaan. Kemudian yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan membiayai usaha-usaha kecil dan mikro, KUR bisa meningkatkan pendapatan para pengusaha kecil dan juga pekerjanya. Hal ini berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan, dan memperkuat perekonomian lokal. Dampak sosial. Kemudian ada dampak sosial. Selain dampak ekonomi,
Kebijakan KUR juga memberikan dampak sosial yang positif dengan lebih banyak UMKM yang dapat berkembang. Kebijakan ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian yang terakhir ada penurunan ketergantungan pada rentenir. Sebelum adanya KUR, banyak sekali pelaku UMKM yang terpaksa mengandalkan pinjaman dari rentenir atau lembaga keuangan informal dengan bunga yang sangat amat tinggi. KUR menyediakan alternatif yang lebih aman dan terjangkau, membantu mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan yang merugikan ini. Dampak positif KUR. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah UMKM yang dibiayai. KUR telah sukses mendanai jutaan UMKM di Indonesia yang berkontribusi besar pada perekonomian nasional. Pembiayaan ini tidak hanya mendukung sektor perdagangan dan manufaktur, tetapi juga sektor-sektor penting lainnya seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Yang kedua, ada dampak positif pada sektor pertanian. Di sektor pertanian, KUR membantu petani untuk membeli alat pertanian, benih unggul, dan pupuk yang meningkatkan hasil pertanian mereka. Yang terakhir, ada efisiensi dalam sistem keuangan mikro. Dengan suku bunga rendah dan prosedur yang telah sederhana, Yang terakhir, ada efisiensi dalam sistem keuangan mikro. Dengan suku bunga rendah dan prosedur yang lebih sederhana, KUR dapat memperbaiki infrastruktur keuangan mikro di Indonesia yang sebelumnya terhambat oleh birokrasi dan ketidakmampuan untuk memberikan kredit. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif dari KUR. Yang pertama, tantangan dalam penyuluhan dan pemahaman program. Beberapa pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, belum sepenuhnya memahami bagaimana mengakses KUR. Pendidikan dan sosialisasi yang kurang dapat membatasi akses mereka terhadap fasilitas pembiayaan ini. Kemudian yang kedua, ada risiko gagal bayar. Meskipun KUR dirancang untuk membantu UMKM, sebagaimana pelaku usaha mengalami kesulitan dalam pengelolaan usaha dan pembayaran kembali kredit yang dapat menimbulkan risiko gagal bayar. Kemudian yang ketiga, tidak semua UMKM tersentuh oleh KUR. Beberapa jenis usaha atau sektor tertentu masih kesulitan mendapatkan akses KUR, terutama bagi mereka yang tidak memiliki catatan kredit yang baik atau usaha yang tidak memiliki prospek yang jelas. Gimana sih efektivitasnya terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia? Program ini telah berperan dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Meskipun perluasan dan pemahaman terhadap program ini masih sangat amat perlu diperbaiki agar lebih banyak pelaku UMKM yang benar-benar mendapatkan manfaatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR telah terbukti menjadi salah satu kebijakan mikro yang efektif dalam mendukung sektor UMKM yang ada di Indonesia. Dengan menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah, tanpa jaminan dan prosedur yang lebih sederhana, KUR memberikan peluang bagi banyak pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang dan berdaya saing. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan sosialisasi dan pengelolaan pembiayaan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, perbaikan sistem penyuluhan, pemantauan, dan pembinaan lebih lanjut diperlukan agar manfaat KUR dapat dirasakan secara lebih merata dan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.